Selamat datang di video pembelajaran berdiferensiasi Mapel Informatika dengan output gurita, buat lagu, buat ringkasan, dan presentasi. Video ini diawali dengan pembukaan, yakni di mana guru mengucapkan salam dan juga menanyakan kabar murid. Jangan lupa pasang wajah semangat ya, biar muridnya juga semangat. Kelas ini merupakan kelas 7A, di mana terdapat 29 siswa di dalamnya. Pembelajaran kali ini mengusung konsep diferensiasi, di mana masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, untuk saat ini saya sudah berhasil mengelompokkan mereka dalam gaya auditori, visual, dan juga kinestetik. Jangan lupa kita selalu berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Selanjutnya, mengecek kehadiran siswa. Tidak hanya dijawab dengan present, biasanya saya meminta murid saya untuk menjawab presensi dengan warna favorit mereka, mood mereka hari ini, dan sebagainya. Kegiatan selanjutnya adalah ice breaking yang insya Allah akan selalu ada karena dapat membuat kelas jadi lebih hidup. Hari ini kita belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi untuk persepsi awal, saya menanyakan merek HP apa sih yang mereka punya, dan ternyata banyak sekali ragamnya walaupun ada sebagian dari mereka yang memang tidak punya HP. Barulah saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, bahwa mereka harus tahu sejarah perkembangan komputer dimulai dari hal apa saja sih, lalu siapa yang menemukan komputer, tahun-tahun bersejarah dalam penciptaan komputer, generasi komputer, dan juga lain sebagainya. Kegiatan inti dimulai ketika mereka menyimak penjelasan tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa menggunakan media YouTube sebagai sumber belajar mereka. Untuk membuat mereka lebih mengerti dan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, jadi saya di sini memutuskan untuk membagi mereka ke dalam 3 bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menulis, ada juga yang suka bergerak. Ibarat kata, kalau kita mau pergi ke Yogyakarta, kita tidak harus selalu naik pesawat, kita bisa naik kapal, naik bus, naik motor, bahkan naik mobil. Sekarang kita masuk ke diferensiasi konten untuk kelompok gaya belajar visual. Mereka saya minta untuk menonton video YouTube sembari mendengarkan penjelasan tentang sejarah perkembangan komputer. Mereka juga bisa membaca beberapa keterangan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk kelompok auditori, saya meminta salah satu dari mereka untuk membaca nyaring penjelasan tentang sejarah perkembangan teknologi. Lalu teman-teman yang lain juga bisa langsung menyimak dan juga mendengarkan penjelasan dari salah satu teman tersebut. Setelah itu, mereka juga berkesempatan untuk melengkapi lirik lagu yang sudah saya bantu pembuatannya agar mereka lebih paham. Nah, untuk kelompok kinestetik, saya sudah menyiapkan sebuah puzzle yang berisi timeline tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Jadi mereka harus mengamati dulu puzzle dan juga penjelasannya, gambar komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima, dan penjelasan yang sudah tertahu di dalamnya. Kita menuju diferensiasi proses, di mana mereka melakukan proses pemahaman berdasarkan keinginan mereka masing-masing. Adapun kegiatannya adalah menulis ringkasan terkait sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Untuk kelompok auditori, mereka sudah mulai untuk menghafal sebuah lagu yang berisi tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Untuk kelompok kinestetik, mereka sudah mulai menggunting dan mengelem informasi yang sudah tersedia. Saatnya unjuk bakat pada diferensiasi produk, di mana untuk gaya belajar visual mereka menyampaikan ringkasan yang sudah mereka susun sebelumnya di hadapan teman-teman mereka. Untuk kelompok auditori, Masya Allah sekali usaha mereka. Mereka berusaha untuk menghafalkan dan juga melantunkan sebuah lagu yang berisi tentang sejarah perkembangan komputer. Walaupun belum sempurna, tapi saya sangat mengapresiasi kinerja mereka. Saatnya kelompok kinestetik mengerjakan tugasnya, di mana mereka menempel semua informasi di papan tulis dan menjelaskan satu-satu. Nah, untuk bahan evaluasi, saya menggunakan pemanfaatan teknologi berupa word wall, di mana terdapat games untuk mengecek pemahaman mereka seputar apa yang sudah
mereka pelajari. Mereka dapat memilih pertanyaan sendiri, maju, dan juga mengangkat tangan apabila mereka tahu jawabannya. Mereka terlihat sangat antusias sekali. Di akhir pembelajaran, saya membuat kuis tipis-tipis agar mereka semakin terpacu untuk memahami pelajaran hari ini. Sebagai refleksi, saya seringkali memberikan motivasi, semangat kepada mereka agar lebih rajin belajar lagi. Karena ada cita-cita yang harus mereka gapai kemudian hari, dan kelas ditutup. Menurut Ayu gimana sih pelajaran tadi, Nak? Oke, jadi tadi gimana kelas informatikanya? Kelas jadi tidak membosankan karena banyak aktivitasnya. Mel, gimana tadi belajar informatikanya, Mel?